Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-21 ya daripada kitab Syarah Isaguji, Syarah Kalam Bawil Isaguji ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam macam-macam qadha ya, ada qadhiyah syartiyah, wal qadhiyah hamliyah dengan macam-macamnya. Dan kita sudah menyelesaikan qadhiyah hamliyah ya. Wah, kita berhenti di dalam qadhiyah asyartiyah dengan beberapa macamnya, wal qadhiyah tu syartiyah kan. Kita berhenti di situ kan? Cidan. Halaman 94 kok di sini. Jumpa tengah-tengah. Wal qadhiyatu syartiyatu aidan mujabah wa salibah. Yani seperti ada di dalam qadhiyah hamliyah itu bermacam-macam, ada juz'iyah, kulliyah, salibah, mujabah. Di dalam qadhiyah syartiyah pun juga ada. Jayyid, sila dibaca Ustaz Fauzul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Qala al-musannif rahimahullah. Hujan lagi. Wal qadhiyatu syartiyatu aidan imma mujabatun aw salibah wa kullun minhuma imma makhsusatun wa syakhsiyah. Sekarang wal qadhiyah syartiyah aidan imma mujabah aw salibah. Sekarang mesti diperhatikan ya. Sudah saya katakan di dalam qadhiyah hamliyah ini fi ghayatil ahamiyah. Banyak orang tersilap di sini. Mungkin ibaratnya di dalam kitab Kalambawi ini tak terlampau jelas untuk menjelaskan apa makna salab wal ijab di dalam qadhiyah syartiyah. Karena itulah banyak orang-orang itu salah faham tentang makna salab wal ijab di dalam qadhiyah syartiyah. Di dalam qadhiyah hamliyah maknanya salab wal ijab, yakni salab itu adalah intiza, ijab itu adalah iqa. Ketika Anda mengatakan Zaidun katibun, maknanya ada semacam nisbatu katib kepada Zaid, yakni kita menghukumi Zaid itu bi'annahu katib. Ketika Anda menafikan itu laisa ini dia tidak ada kepada Zaid, tidak kepada Zaid, juga tidak kepada katib, akan tetapi kepada apa Ustaz Afdal? Nisbah antara Zaid dan katib, yang dikatakan dia itu adalah mauridul hukum, mumtaz mauridul hukum. Di dalam qadhiyah syartiyah ketika Anda itu mengatakan ingka natish syamsu taliatan fannaharu mawjud. So fadha fi ghayatil ahamiyah. Di mana letak ijabnya? Qadhiyah syartiyah itu tidak ada kena-mengena. Ini kan namanya muqaddam. Ini kan namanya talin. Sudah, saya kira di kelas itu sudah saya jelaskan ya tentang muqaddam dan talin. Di dalam qadhiyah syartiyah itu tidak ada kena-mengena dia itu mujab atau salab dengan ijabnya muqaddam atau ijabnya talin. Tidak ada kena-mengena di situ. Banyak orang salah sangka. Hati-hati, saya pun pernah pening di sini. Sampai saya mendapat futuh dia diberitahu oleh guru saya ya, walaupun saya anggap beliau guru saya ya, nih, yaitu Syekh Ridwan. Tidak ada kena-mengena dengan mujabnya muqaddam atau salabnya muqaddam. Akan tetapi ijabnya qadhiyah syartiyah atau salabnya itu tentang hubungan antara muqaddam dan tali. Ada hubungan apa tidak? Ketika ada hubungan, maknanya dia itu mujabah. Tidak ada hubungan, maknanya dia itu apa? Salibah. Ketika dia itu laisa di sini bukan kepada tulu isyams, bukan kepada wujudin nahar, bukan, tapi hubungan antara tulu isyams wal wujudin nahar. Kan di sini ada hubungan kan? Kalau seumpamanya syamsu tali'ah, maka nahar itu ada. Kalau matahari terbit, maka siang hari ada. Laisa ini maknanya tidak ada hubungan antara terbitnya matahari dan
adanya siang hari. Maknanya laisa ini menafikan nisbah antara muqaddam dan tali. Bukan maknanya muqaddam ini menjadi salibah atau tali menjadi salibah, tak semacam itu. Karena kalau muqaddam salibah tapi ada hubungan antara muqaddam dan tali, tetap dia itu syartiyah mujabah. Contohnya inkanatis syamsu. Jangan syamsu, apa yang lainnya? Inkanatit talib laisa mujtahidan fal ummatul islamiyah fi khotor. Sof, tengok. Kalau student tidak belajar, tidak bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka umat Islam itu di dalam bahaya. Padahal ini kan laisa kan? Dia kan laisa, maknanya tidak ada hubungan antara thalib dan ijtihad. Talinya mujabah, muqaddamnya salibah. Tapi ada hubungan antara tali dan muqaddam. Maknanya ada hubungan antara khotorul ummah Islamiyah dengan ada ijtihadit tulab. Maka tetap dikatakan ini adalah syartiyah mujabah. Kalau Anda cakap laisa, maknanya laisa itu melepas atau meniadakan hubungan antara muqaddam dan tali. Maknanya laisa inkanatit laisa inkanatit talib laisa mujtahidan fal ummatul islamiyah fi khotor. Maknanya tidak ada hubungan antara student tidak rajin belajar dan umat Islam itu di dalam bahaya. Mungkin sebab-sebab yang lain. Baru ketika Anda menafikan hubungan antara muqaddam dan tali, dikatakan itu adalah qadiyah syartiyah salibah sufada fi ghayatil ahamiyah. Maknanya di dalam qadiyah syartiyah itu ada 3 nisbah. Nisbah di dalam muqaddam, wa huwa nisbatu tulu isya, nisbatu tulu kepada syams. Ini juga nisbah. Nisbah yang kedua adalah nisbah antara wujud dan nahar. Ini juga nisbah. Nisbah yang ketiga adalah nisbah antara talin dan muqaddam, yang mana antara keduanya itu ada talazum. Ini juga nisbah. Baru ya laisa ini, ketika dia laisa bukan ke nisbah yang pertama atau ke nisbah yang ketiga, tapi di nisbah yang pertengahan. Nisbah antara muqaddam dan tali, baru dikatakan dia itu salibah. Hati-hati, yakni banyak orang tersilap di sini. Dan saya pun dulu nak paham ini susah sikit. Sampai saya dijelaskan benar-benar, oh paham saya. Jahit jidat. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Kemudian sekalilah saya jelaskan sekali tentang bagaimana kita mengatakan bahwasanya qadiyah syartiyah ini shadiqah atau ghairu shadiqah. Dia benar atau salah? Dia benar atau salah? Di dalam qadiyah hamliyah, benar atau salahnya qadiyah hamliyah adalah ketika Anda melihat Zaidun katibun itu sesuai dengan realita atau tidak. Ketika di dalam realita Zaidun benar-benar bisa baca dan tulis, dikatakan ini qadiyatun shadiqah. Makna shadiqah adalah adanya mutabaqah linisbatil kalamiyah dengan nisbatil waqi'iyah atau kharijiyah. Di dalam qadiyah syartiyah, shadiqahnya tak semacam itu. Shadiqahnya itu bukan tolak ukurnya dengan sidqul muqaddam, bukan, atau sidqut tali, bukan, tapi sidqut talazum antara muqaddam dan tali. Kalau antara muqaddam dan tali benar-benar ada talazum, dikatakan dia itu qadiyah syartiyah shadiqah, walaupun muqaddamnya itu kadzibah, walaupun talinya itu kadzibah, tidak ada masalah. Yang penting ada talazum antara kedua
Aywa. Qadiyah syartiyah itu dimaksudkan hanya untuk membuktikan antara muqaddam dan tali itu ada talazum. Tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran tali atau kebenaran muqaddam. Jadi salah kalau Anda mengatakan di dalam qadiyah dengan adanya qadiyah syartiyah, maknanya ma fil waqi' huwal mawjud daripada muqaddam dan tali. Ghalat. Qadiyah syartiyah tidak dibuat untuk yustadal ala wuqu'il muqaddam atau tali. Qadiyah syartiyah itu ada untuk membuktikan adanya talazum antara muqaddam dan tali. Di situ ternyata kalau seumpamanya di dalam qadiyah syartiyah itu tidak ada talazum antara muqaddam dan tali, dikatakan ini qadiyatun syartiyatun tiba. Kalau memang ada tanafi, kalau memang ada talazum, dikatakan dia shadiqah. Lah kalau laisa, berarti menafikan adanya talazum. Kalau saya mengatakan laisa in kanati talib laisa mujtahidan fal ummatul islamiyah fi khatar, maknanya tidak ada talazum antara student itu tidak rajin dan umat itu di dalam bahaya. Umat Islamiyah di dalam bahaya. Kenyataannya ternyata ada talazum, kalami kadhibah. Kenapa? Karena apa yang saya katakan tidak sesuai dengan realita. Bukan realita talib itu laisa mujtahid. Mungkin realitanya talib itu mujtahid. Realitanya umat Islamiyah tidak fi khotor. Tidak ada masalah. Tetap kalam saya itu shadiqah kalau seumpamanya antara kedua qadiyah ini ada talazum. Dan kalam saya tidak akan shadiqah kalau ternyata di antara kedua muqaddam dan tali tidak ada talazum. Ketika saya menafikan talazum, kalam saya kadhibah kalau ternyata fi nafsil amr ada talazum antara keduanya. Hadza Ustaz Afdal fi ghayatil ahamiyah. Kalau Anda baca di sini, Anda akan tersesat. Dan Anda akan terjumpa di New York. Terjumpa di New York, benar, Suf. Karena saya pun pernah semacam itu, saya pernah tersesat. Untung saya dijumpai orang. Kalau tak, sampai sekarang pun saya akan tersesat. Dan banyak orang-orang itu macam give up belajar mantik karena tak ada yang boleh menjelaskan semudah ini. Ya ini apa ini macam macam teka-teki, macam puzzle. Tak puzzle pas Anda kena menjelaskan dengan dengan mudah, dengan angle yang mudah. Kemudian setelah Anda memahami makna ini, mu'alif nak menjelaskan dengan lafaz apa saja mudah. Jangan Anda memahami makna daripada lafaz. Kadangkala sebagian mu'alif itu bisa untuk menjelaskan dengan base. Kadangkala tak bisa. Wallahu a'lam. Kalambawi di dalam masalah ini saya tak rasa ibaratnya sorihah ya, wawadihah. Ada semacam humut di dalam ibaratnya. Kama tak tiba ada. Setelah Anda mengetahui ini ya, bahwasanya kebenaran qadiyah syartiyah itu bukan daripada kebenaran muqaddamnya atau kebenaran talinya, tapi kebenaran memang benar-benar ada talazum antara muqaddam dan tali, bukan karena kebenaran talinya atau kebenaran muqaddamnya. Masalah ini saya pun menukil daripada Syarah Qutbuddin Ar-Razi, dan ini ada dalam Syarah Qutbuddin Ar-Razi ala Syamsiyah. Tengok ya. Sidqu syartiyah wa kadhibuha innama huwa bimutabaqatil hukum bil ittisali wal infisali li nafsil amr wa adamiha. Suf. Bil hukmu bil ittisal bainal muqaddam wa tali awil infisal bainahuma, atau adamil ittisal wa adamil infisal bainahuma la bisidqi juz'aiha. Kurang sorih apa lagi Anda? Bukan dengan kebenaran juz'aiha. Apa juz'ai syartiyah? Muqaddam wa tali. Tak ada kisah di situ. Wa kadhibi la bisidqi juz'aiha wa kadhibiha. Fa in tabaqal hukmu fiha li nafsil amr fa hiya shadiqah wa illa fa hiya kadhibah kaifa kana juz'aha. Tak kisah juz'aha sawaun ini kadhibah shadiqah kadhibah shadiqah semua, kadhibah semua. Itu tidak ada urusan di dalam shadiq ataupun kadhibnya qadiyah syartiyah. Shadiq ataupun kadhibnya qadiyah syartiyah daripada aspek ittisal, sidqul ittisal atau sidqul infisal wa baina juz'aiha. Hadza huwa. Betul hadza huwa.
Al-an naro bagaimana kalamnya Kalambawi. Sila dibaca Ustaz. Wal qadiyatu syartiyatu aidan imma mujabatun aw salibah. Aywa, imma mujabah atau salijah. Mujabahnya adalah dengan itsbatu talazum bainal muqaddam wat tali. Salibahnya adalah binafsi talazum antara muqaddam dan tali. Aywa. Kullun minhuma imma makhsusatun wa syakhs aw wa syakhsiyah. Yang qadiyah syartiyah itu ya imma sama dengan qadiyah hamliyah, imma makhsusah, ada makhsusahnya, ada kulliyahnya, ada juz'iyahnya, dan juga ada muhmalahnya. Aywa. Apa syaksiyah di dalam qadiyah syartiyah itu? Kalau seumpamanya hukima bil ittisal bainal muqaddam wa tali fi zamanin muayyan aw wad'in muayyan. Contohnya in kanati syamsu tali'atan fi yaumi kada, di hari tertentu. Di dalam qadiyah hamliyah dikatakan dia itu qadiyah syaksiyah atau makhsusah kalau seumpamanya maudhu'nya juz'i. Di dalam qadiyah syartiyah jika di waktu yang juz'i atau keadaan yang juz'i. Keadaan bukan waktu ya. Di waktu yang juz'i atau keadaan yang juz'i. Kalau dia itu di dalam satu waktu atau keadaan yang juz'i, maka dia itu adalah qadiyah syartiyah mujabah syaksiyah. Ayo. وهي التي حكم فيها بالاتصال والانفصال في زمان معين على حال معينة وإما كلية مصورة وهي التي حكم فيها بالاتصال والانفصال في جميع الأزمان في جميع الأزمان yakni kalau seumpamanya dia itu kuliah fi jami'il azman, kalau kuliah macam mana kuliahnya qadiyah syartiyah fi jami'il azman? Bagaimana? Kullama in kanat, setiap keadaan, setiap waktu. Kalau nahar itu maujud fasyamsu toli'ah. Kalau syaksiyah fi yaumi kada, yakni in kana fauzul atin yaumal itsnain fal afdal maujud. Yaumal itsnain ini adalah yaumun muayyan. Maknanya itu adalah qadiyah syartiyah syakhsiyah. Di setiap keadaan, yakni kapanpun, bila-bila fauzul datang, maka afdal datang. Maka itu adalah qadiyah syartiyah, bukan juz'iyah, kulliyah. Kalau bila-bila, kapanpun itu kan bisa diungkapkan dengan kullama kan. Kalau di semua keadaan itu bukan kapanpun, tapi dalam keadaan apapun. Karena keadaan itu bukan mesti waktu ya. Jadi kadangkala fauzul ini datang menggunakan baju Melayu, kadangkala menggunakan baju batik, kadangkala menggunakan jubah. Dalam keadaan apapun Anda datang, pasti afdal itu datang. Lah, keadaan itu apakah ada hubungannya dengan waktu? Tidak. Itulah. Lah, keadaan dan waktu di dalam qadiyah syartiyah dihukumi seperti afrod di dalam qadiyah hamliyah. Jadi kalau seumpamanya di dalam waktu tertentu, maka seperti fardun tertentu. Menjadi syaksiyah. Di setiap keadaan, di setiap waktu, maka seperti setiap semua orang di dalam qadiyah hamliyah, maka menjadi qadiyah kulliyah. Sebagian waktu menjadi qadiyah juz'iyah. Di waktu yang tidak jelas menjadi qadiyah muhmalah. Wallahu a'lam. Silakan. وهي التي حكم فيها بالاتصال والانفصال في زمان معين على حال معينة وإما كلية مصورة وهي التي حكم فيها بالاتصال والانفصال في جميع الأزمان على جميع الأحوال في جميع الأحوال على جميع أو جميع في جميع الأزمان على جميع الأحوال والأوضاع الممكنة الاجتماع, yang mungkin ijtima ya. Jadi kadang yakni tidak maknanya setiap detik, tidak. Di waktu yang mungkin ada ijtima antara muqaddam dan tali. Contohnya in kanat isyamsu tali'atan fannaharu maujud. Jadi waktu di mana kedua ini bisa ada. Bukan 24 jam kan ini kan. Hanya di waktu-waktu yang khas kan. Itulah
Di setiap waktu yang khas ini ada, yakni setiap waktu yang mungkin dia ada ternyata itu ada, maka itu adalah apa namanya qadiyah syartiyah kulliyah. Ayo. Wal awdha'il mumkinah. Jadi ada qaid mumkinatul ijtima. Adapun awdha' yang ghairu mumkinatul ijtima, ya tidak dihitung dia itu daripada wadha' tersebut. Maknanya kalau itu tidak masuk, tetap dia itu kuliah. Tetap dia itu apa namanya? Kuliah, karena tidak masuk di dalam hitungan. Ayo. Ma'al muqaddam bi dzikri sur. Wa imma juz'iyatun wa hiya allati hukima fiha fi ba'd al-azman ala ba'd al-ahwal wal awdha'. Adapun juz'iyah itu atas sebagian waktu dan sebagian keadaan. Sebagian waktu dan sebagian keadaan, dengan catatan keadaan dan waktunya itu tidak boleh muayyan. Kalau sampai keadaan dan waktunya itu muayyan, walaupun dia itu lebih daripada satu, sudah dikatakan masuk dalam kategori juz'iyah. Karena juz'iyah mesti sudah ke dalam kategori syaksiyah. Karena syaksiyah itu pasti muayyan. Juz'iyah tidak boleh apa namanya? Muayyan. Seperti juz'iyah di dalam qadiyah hamliyah. Ba'dut talibi katibun. Siapa ba'dut talib ini? Tidak boleh muayyan. Kalau sampai itu adalah Zaidun, sudah menjadi apa? Syaksiyah. Begitu pula waktu dan kondisi di dalam qadiyah syartiyah yang dia itu juz'iyah tidak boleh dalam keadaan muayyan, mesti ghairu muayyan. Wallahu a'lam. Sila. Wa imma muhmalatun wa hiya allati buyyina fiha kamiyatul azman kullan aw ba'dan bi ihmali suri. Ataupun muhmalah, kalau muhmalah itu tidak ada surnya, ya ini macam ini, inkanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Ini muhmalah karena tidak ada kullama, tidak ada surnya. Karena dia itu yumkin fi ba'dil awdha', apa namanya, fi iddatil awdha', di beberapa kondisi, tapi tidak ada sur yang membatasinya, imma kul atau imma ba'd. Ayo, sama dengan qadiyah hamliyah yang maudhu'nya itu kulli tapi tidak ada surnya. Maka namanya qadiyah hamliyah apa namanya? Muhmalah. Sila. Fal azminatu wal awdha' fi syartiyyati bi manzilati afradil mawdu'i fil hamliyah wa wajhul hasri huwa. Ayo, maka al awdha' apa tadi itu? Fal azminatu maka zaman dan kondisi di dalam qadiyah syartiyah itu hukumnya dihukumi sama seperti afradul maudhu' di dalam qadiyah apa namanya? Hamliyah. Ayo. Wa wajhul hasr, yakni wajhul hasr ini kenapa kok apa namanya hanya 4 saja di dalam qadiyah syartiyah, kok juga ada juz'iyah, kulliyah, mujabah dan muhmalah. Kenapa kok hanya 4? Kenapa kok tidak ada yang 5, yang 6, 7? Sila. Wa wajhul hasri huwa annahu imma an yakuna al-hukmu fi zamanin muayyan aw la. Al-awwal makhsusah. Huwa yakni hukum antara talazum antara muqaddam dan tali itu imma di dalam zamanin muayyan atau tidak. Kalau seumpamanya fi zamanin muayyan fahuwa apa namanya? Fahuwa syaksiyah, qadiyah syartiyah syaksiyah. Kenapa kok cara ini dijadikan dalil untuk hasr, Ustaz Afdal? Karena daurannya, karena daurannya itu menggunakan apa? Antara ijab wan nafi. Yakni fi zamanin muayyan aula, karena setiap perkara mesti dairun antara ijab wassalab, tidak ada yang ketiga. Ini perkara ini badihi. Jadi ketika Anda membagi antara dua perkara kepada iya dan tidak, maka itu taksimnya akli, dan taksim akli antara ini dan ini, antara ijab wassalab ini tidak perlu dalil. Karena itu ketika orang itu ulama-ulama itu membuktikan sidqul hasr, pasti menggunakan menggunakan taksim akli, pasti semacam itu. Ayo, ngantuk Ustaz Fauzul. Al-awwalu makhsusah wa tsani imma ay yubayyan fihi kamiyatul azmani ba'da. Ayo, yang pertama kalau seumpamanya zamannya itu muayyan, maknanya qadiyah syaksiyah atau makhsusah. Ayo, kalau seumpamanya zamannya itu tidak muayyan, ada iddatul azman yang mungkin dan semuanya di cover, maka itu adalah qadiyah apa namanya? Kulliyah, syartiyah kulliyah. Ayo. Aula al-awwal makhsusah, dan kedua imma an yubayyana fihi kamiyatul azman ba'don au kullan. Dan yang kedua itu imma an dijelaskan kamiyatu zaman itu
di dalam qadiyah itu semuanya atau sebagian atau tidak dijelaskan. Yang pertama, mahsurah, kulliyah, atau kulliyah yang pertama, yang kedua yang ba'dun itu adalah apa? Juz'iyah. Wathani yang tidak yubayyan kamiyatul azman wal awda, di dalamnya adalah apa namanya? Muhmalah. Ayo. Wasurul mujabah. Ayo, sekarang akan menjelaskan Kalambawi surul mujabah. Lah, sur ini kan selama maknanya di dalam syartiyah itu berbeda dengan maknanya di dalam hamliyah, yang mana untuk menjadi kulliyah itu kena semua afrod di dalam apa namanya? Di dalam hamliyah. Di dalam syartiyah untuk menjadi kulliyah kena semua awda wal azman. Karena itu surnya pun juga berbeda. Surnya pun juga berbeda karena hakikat daripada qadiyah hamliyah berbeda dengan hakikat qadiyah syartiyah, secara otomatis surnya juga sedikit berbeda. Oke. Surnya untuk mujabah kulliyah apa Ustaz Fauzul? Surul mujabatil kulliyati fil muttasilah kullama wa mahma. Kalau Anda wa mata ya nih. Contoh ini, kullama in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Terus mahma in kanati syamsu tali'atan mahma kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Apa? Mata makanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Karena mata kan tidak, kalau sudah ada mata, ada mahma, tidak perlu ada in lagi kan. Karena mahma kan juga ada tuh syartin. Ayo. Begitu pula kalau di munfasilah bukan adanya talazum antara juz'ain, tapi adanya tanafi antara juz'ain kama sayati. Sekejap mungkin kalau sempat hari ini, kalau tak di kelas akan datang insyaallah. Wa fil munfasilah daiman, yakni daiman in kanal hadzal adad zaujan fa huwa ghairu fardin. Ayo. وفي المنفصلة دائما وسور سالبة الكلية فيهما ليس البتة. يعني سور سالبة كلية فيهما يعني في المتصلة والمنفصلة ليس البتة. يعني ليس البتة إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. Maknanya tidak ada talazum sama sekali di semua awda, di semua azman, jika syams taliah, jika matahari terbit, ada siang hari. Ayo. Wasurul mujabatil juz'iyati fihima qad yakunu wasurul mujabah fihima ya fi syartiyah muttasilah wal munfasilah qad yakunu, ya di qad yakunu in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud. Mungkin saja bila-bila kalau syamsu tali'ah fannaharu mawjud, yakni bila-bila kalau Fauzul datang, bila-bila Fauzan juga datang. Bukan setiap Fauzul datang, Fauzan pasti datang. Tak semacam itu. Ayo. Di dalam munfasil pun juga sama. Lais, yakni qad yakunu in kana hadzal adadu zaujan fahuwa ghairu fardin. Ayo. Wasuru salibatil juz'iyati fil muttasilah qad la yakun wa laysa kullama. Wa laysa kullama, yakni di dalam suru salibah juz'iyah qad la yakunu in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Wa laysa kullama in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Maknanya mungkin saja tidak dalam beberapa keadaan jika matahari itu terbit fannaharu maujud. Ayo. Walaysa mata walaysa mahma. Walaysa mata walaysa mahma. Ini semuanya adalah sur untuk juz'iyah salibah di dalam qadiyah syartiyah muttasilah. Adapun sur salibah juz'iyah di dalam qadiyah syartiyah munfasilah qad la yakun walaysa daiman. Wal amtsilah ghairu khafiyah, dan contoh-contohnya tidak khafi, ya, ini tidak khafi. Maksudnya semua boleh buat contohnya, dan saya minta salah satu daripada student atau beberapa student untuk buat buat contoh-contoh daripada setiap ini ya. Contohnya contohnya sur salibah juz'iyah qad yakunu macam mana, contohnya qad la yakunu macam mana di dalam muttasilah dan munfasilah semuanya. Sahal ya, nih perlu mungkin 30 menit code semuanya itu. Dan saya minta ada yang buat, kemudian di post di grup. Nanti saya share di page saya insyaallah. Ayo. Wal amthilatu ghairu khafiyah wat tafsil mabsudun fil mutawwalat. Wat tafsil yakni mabsutun fil mutawwalat. Kalau Anda nak tafsil masalah ini ya bukan di sini,
tapi di kitab-kitab yang mutawalat, yang level-level tinggi. Ayo. ولما فرغ عن بيان أقسام مطلق القضية أو القضية الحملية أراد أن يبين أقسام القضية الشرطية المتصلة. Sekarang setelah menyelesaikan tentang aksamul mutlaqil qadiyah, awil qadiyah hamliyah, apa saja macam-macam qadiyah, mutlaqil qadiyah itu apa saja, kemudian aksam qadiyah hamliyah, sekarang akan menjelaskan tentang aksamul qadiyah asyartiyah al-muttasilah dan syartiyah al-munfasilah. Dan beliau kan ada muttasilah dan munfasilah. Qaddamal muttasilah, lebih mendahulukan taksim di dalam qadiyah muttasilah daripada munfasilah. Sila wal muttasilatu qad salafa ta'rifuha ala itlaqiha imma luzumiyah. Wal muttasilah qad sabaqa ta'rifuha, sudah definisinya sudah di awal-awal. Tengok lagi definisinya apa. Intinya qadiyah muttasilah, qadiyah syartiyah muttasilah adalah antara muqaddam dan tali itu ada talazum. Bukan ada talazum, maaf. Qadiyah syartiyah muttasilah itu jika dia dibagi, tidak ada tidak kembali kepada mufrad, kembali kepada qadiyah hamliyah. Kemudian luzumiyah, yang mana antara muqaddam dan tali itu ada talazumnya. Ayo. Wal muttasilah qad salafa ta'rifuha ala itlaqiha, yakni ala itlaqiha, kan ada qadiyah syartiyah kan. Lah qadiyah syartiyah yang didefinisikan di awal-awal bahwasanya qadiyah kalau seumpamanya ba'da tahlil tidak kembali ke mufrad, berbeda dengan berbeda dengan qadiyah hamliyah yang didefinisikan itulah definisi untuk qadiyah syartiyah muttasilah. Ayo. Kemudian qadiyah syartiyah itu kadangkala luzumiyah, luzumiyah kalau seumpamanya antara muqaddam dan tali itu ada talazum, ada hubungan antara keduanya. Lah hubungan itu terbina atas illiyah. Illiyah itu sebab wal musabbab. Kadangkala ini sebab, ini musabbab, kadangkala sebaliknya. Tetap dikatakan dia itu illiyah. Ayo. Sila. Ima luzumiyah wa hiya allati hukima fiha bisidqi tali aw la sidqiha ala takdiri sidqil muqaddam. Yakni adalah mahukuma bisidqi tali aula sidqihi ala tadkiri sidqil muqaddam. Yakni yang mana selama ini ada yang dihukumi ketika ini ada ala sidqi tali ala sidqil muqaddam. Maknanya kalau muqaddam ada, tali pasti ada. Kalau tali tidak ada, muqaddam pasti tidak ada. Ini adalah hukum di dalam qadiyah qadiyah syartiyah, luzumiyah. Lah memang iliyah kan semacam itu kan. Iliyah kan semacam itu. Kalau ini ilah untuk ini ada, pasti ini tidak ada, pasti ini ada. Soalnya kemudian kalau ini tidak ada, ini juga pasti tidak ada. Hukumnya di dalam qadiyah syartiyah semacam itu. Jika muqaddam ada, tali pasti ada. Jika muqaddam tidak ada, apakah tali ada atau tidak ada? Wallahu a'lam. Jadi ini saya hapus. Jadi di dalam qadiyah syartiyah hukum itu ada dua. Yang benar yang yakin itu ada dua. In sodakol muqaddam, sodakot tali. Wallahu a'lam, makna sodakol muqaddam ini bukan maknanya sodako ini tidak bukan maknanya dia itu waqa'a fil kharij, tidak. Tapi maknanya sabata. In sabatal muqaddam, sabatat tali. Nomor 2, in kadibat tali, kadibal muqaddam. Ini yang yakin di dalam qadiyah syartiyah. Adapun dua hukum yang selanjutnya, in kadibal muqaddam, fatali majhulul hukum.
in sodakot tali fal muqaddam majhulul hukum. Ini hukum yang mesti kita kita tengok di dalam qadiyah syartiyah. Ini tidak bisa Anda jadikan dalil. Ini bisa. Karena ini pasti. Karena muqaddam dan tali seperti lazim dan malzum. Muqaddam ini malzumnya, tali ini lazimnya. Biasanya lazim itu lebih umum daripada malzumnya. Malzum itu lebih khusus. Maknanya belum tentu malzum itu tidak ada, lazim itu ada atau tidak ada. Atau ketika malzum itu tidak ada, belum tentu lazimnya itu juga tidak ada. Mungkin ini adalah lazim untuk perkara malzum yang lain. Begitu pula kalau lazim itu ada, belum tentu malzum itu ada. Karena lazim itu lebih umum daripada malzum. Hadza huwa. Sila. Wahiyya allati hukima fiha bisidqit tali aula sidqihi ala takdiri sidqil muqaddam li'ilaqatin. So, makna kalimat ini adalah hukima fi bisidqit tali ala takdiri sidqil muqaddam. Maknanya kalau muqaddam ada, tali pasti ada. Lah kalau tali tidak ada, muqaddam pasti juga tidak ada. Itu maknanya, bukan maknanya kalau muqaddam ada, tali ada. Muqaddam tidak ada, tali juga tidak ada. Tak semacam itu ya maknanya ya. Tak semacam itu. Hati-hati. Ayo. Li ilaqatin mujibatin li dzalik. Kenapa kok semacam itu? Karena antara keduanya itu ada alaqah. Apa alaqahnya? Kal illiyati wa hiya a'ammu min an yakuna al muqaddam illatan tali. Kal illiyah. Hubungan antara keduanya itu ada hubungan apa namanya? Illiyah. Hubungan illiyah itu lebih umum, lebih min an yakunal muqaddam illatan litali, lebih umum daripada muqaddam itu ilahnya. Muqaddam illah wa tali apa namanya? Maklul. Ini lebih umum daripada itu. Illiyah itu maknanya antara keduanya itu ada illiyah. Mungkin muqaddam illah talinya maklul, mungkin talinya illah muqaddamnya maklul, mungkin dua-duanya itu maklulun untuk illah yang lain. Maknanya antara keduanya itu masih ada hubungan illiyah, walaupun di dalam 3 kemungkinan ini. Itu maknanya kal illiyah, dan itulah makna kenapa kok a'ammu min an yakunal muqaddam illatan litali. Lebih umum daripada muqaddam itu adalah illah untuk apa namanya? Untuk tali. Ayo. Kaqaulina in kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Au bil aksi. Kaqaulina in kana an-naharu mawjudan. Kaqaulina in kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. In kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Kalau seumpamanya matahari itu terbit, maka ada siang hari. Mana ilah, mana maklulnya? In kanati syamsu tali'atan muqaddam. Nahar mawjud tali. Di sini kan muqaddam illatun litali. Tulu usyams illatun liwujudin nahar. Maka di sini adalah muqaddam illatun untuk tali. Atau kebalikannya, muqaddam maklulun litali. Contohnya, in kana nahar mawjudan fasyamsu taliatun. Muqaddamnya di sini adalah maklul. Talinya adalah apa namanya? Illah. Tidak ada masalah karena antara keduanya tetap apa namanya? Ada hubungan illiyah. Au yakunul muqaddamu wat tali ma'mulai illatin wahidatin. Kaqaulina in kana an-naharu mawjudan. Atau muqaddam dan tali ini adalah maklul untuk illah, untuk satu illah yang tidak disebutkan di dalam qadiyah. Contohnya apa? In kana apa? In kana an-naharu mawjudan. In kana an-naharu mawjudan fal alamu mudhi'un. Fal alamu mudhi'un. Fal alamu mudhi'un. In kana an-naharu mawjudan fal alamu mudhi'un. Ini adalah apa namanya? Ini muqaddamnya. Fan-naharu mudhi'un ini apa namanya? Talinnya. Ini muqaddam, ini talin. Yang mana di sini talin bukan ilahnya muqaddam, atau muqaddam bukan maklulnya talin. Akan tetapi kedua qadiyah ini maklulani. Dari apa? Daripada qadiyah yang asing yang tidak disebutkan di sini. Wahwa apa? Tulu'ush syams.
kedua-duanya ini adalah ilah untuk maklul untuk tulu'ush sames. Tetap dikatakan antara keduanya itu ada ilaqatun apa? Illiyah. Ayo. Wakat tadayufi wa huwa kaunu syai'ain. Atau antara kedua itu tadayuf. Makna tadayuf adalah satunya tidak bisa difahami kecuali dengan yang lainnya. Itu namanya tadayuf. Contohnya ayah. Tidak mungkin ada ayah kecuali ada anak. Kan ibu sama saja, ibu juga sama, ayah juga sama. Boleh, tak ada masalah. Ayo. Sila. Wakat tadayuf wa huwa kaunu syai'aini bihaitsu yalzamu min ta'akkuli ahadihima ta'akkulul akhar. Apa itu tadayuf? Tadayuf adalah sekiranya kalau Anda memahami salah satu, mesti memahami yang lainnya. Ada dua perkara, tidak bisa Anda memahami ini tanpa memahami ini. Itu namanya apa? Tadayuf. Seperti kal ubuwah wal bunuwah, kan tidak mungkin ada ayah tanpa anak. Oh, Afdol dan anaknya beda berapa tahun? Tak ada beza. Karena Anda menjadi ayah, time anak Anda lahir kan? Sebelum anak Anda lahir, apakah Anda ayah? Anda just Afdol. Anda bukan ayah. Soalnya betul apa tidak? Masa macam itu kan? Ayah dan anak beza berapa tahun? Tak ada beza menurut saya. Karena sebelum ada anak itu bukan ayah. Mungkin Afdal sebagai seorang manusia berbeda dengan Fulan ini, bukan anaknya, Fulan ini daripada dia aspek manusia. Ada perbedaan umur. Tapi daripada antara aspek ayah dan anak, ada perbedaan umur. Karena time Anda menjadi ayah, time dia lahir kan? Sebelum itu apakah Anda ayah? Tidak, Anda just Afdol. Mati Ustaz itu. Ayo. Sila. Kaqaulina Kalbunuwa atas dan bawah. Semacam itu kan, tidak mungkin ada atas tanpa ada bawah. Handsome dan tak handsome dan buruk. Karena itu kalau Anda nak jadi handsome, nak cari orang buruk lah. Baru Anda menjadi apa namanya? Handsome. Tak perlu ke salon atau pakai skincare, cari orang buruk aja. Langsung Anda menjadi apa namanya? Handsome. Auto handsome jaga dia. Itu bahasa orang Jakarta itu, auto handsome. Kaqaulina in kana Zaidun aba Amrin fa Amrun ibnuh. Wabil Kan? aksi. Kalau seumpamanya Zaid itu ayahnya Amr, secara otomatis Amr itu ibnuhu kan. Antara ubuwah wal bunuwah, Anda tidak bisa memahami ayah tanpa anak. Tidak bisa. Pasti ada dua itu, ada talazum. Ayo. Waqad yuqalu innahu min qabili. Tidak bisa Anda memahami anak tanpa memahami ayah. Tidak mungkin. Oh, ada anak tanpa ayah. Mustahil ada. Mustahil. Tidak mungkin ada anak tanpa ayah. Mustahil ada. Karena tidak mungkin dia menjadi anak tanpa ayah. Ayo. Ada anak tanpa ayah. Bukan anak itu namanya. Menetas mungkin kot. Ada kan? Ada legenda di Indonesia itu. Lupa saya, ada orang itu keluar daripada timun suri. Keluar daripada timun suri. Dia tak punya ayah. Karena keluar daripada apa namanya? Timun suri. Ayo, sila. Waqad yuqalu innahu min qabili qaulil muqaddam wa tali ma'lulai 'illatin wahidah. Waqad yuqalu, ada yang mengatakan atau tadayuf itu bukan kisim yang mustakil, tapi daripada aspek dia itu adalah maklul daripada illati wahidah. Ayo. Wa hiya at-tawalludu fi hadzal mithal. At-tawallud yakni at-tawallud melahirkan, maknanya dia menjadi ayah dan dia menjadi anak karena melahirkan. Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi wallahu alam banyak daripada kitab-kitab mantik menjadikan tadayuf itu illatun mustaqillah selain daripada muqaddam illatun li tali illatun lil muqaddam atau kilahuma maklulai illatin ukhra. Ada yang keempat, ada hubungan lain antara muqaddam dan tali, namanya hubungan tadayuf. Di sini mengatakan tidak ada, hubungan hanya tiga ini. Tadayuf masuk kepada kedua-duanya itu illatun maklulun li illatin ukhra. Di sini pun juga sama, al ubuwah wal bunuwah maklulun daripada apa? Tawallud. Ayo. Yatawalludu fi hadzal mithal wa ma dzukira min jamil amthilati mujabatun. Mujabatun yakni contoh-contoh semuanya itu adalah mujabat. Kalau Anda anak salibah,
Wa mithalu salibah laisa in kanati syamsu tali'atan falailu mawjud. Yani laisa in kanatis samsu tali'atan falailu mawjud. Tidak bisa, maksudnya laisa di sini bukan kembali kepada tulu usyams ya. Maknanya bukan kalau matahari tidak terbit. Bukan semacam itu cara memaknai qadiyah syartiyah salibah. Bukan kalau matahari tidak terbit, malam hari ada. Loh, salah Anda. Kalau matahari tidak terbit, jelas ada malam hari. Lalu terus bagaimana dia menjadi salibah? Dia menjadi salibah, maknanya tidak ada hubungan, tidak ada talazum antara terbitnya matahari dan adanya malam hari. Jelas, karena ketika terbitnya matahari, apakah malam hari ada? Tak ada kan? Maknanya antara adanya malam hari dan terbitnya matahari tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan, niscaya matahari terbit, malam hari ada kan? Karena itu dinafikan hubungan antara keduanya. Maknanya tidak ada hubungan antara terbitnya matahari dan adanya malam hari. Wadih Ustaz Afdal. Jelas. Wa imma ittifaqiyah. Aywa. Dengan ini selesai sudah masalah apa namanya? Syartiyah muttasilah. Sekarang kita akan masuk di dalam macam daripada qadiyah syartiyah yang lain. Masih di dalam qadiyah syartiyah muttasilah tapi dengan macam yang lain. Ini adalah qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Apa makna luzumiyah tadi itu? Maknanya antara muqaddam dan tali itu ada ilaqah, ada ilaqah. Lah ilaqahnya itu ilaqah illiyah. Yang mana ilaqah illiyah itu ma bisababiha yastalzimul muqaddam at-tali. Hada huwa ta'rifnya apa namanya? Ta'rifnya syamsiyah. Ma yastalzimu bisababihil muqaddam at-tali. Dibilang ma bisababihi yastalzimul muqaddam at-tali. Yang dengan adanya illiyah itu muqaddam, kalau ada muqaddam ada tali. Mumtaz jiddan. Sekarang kita masih di dalam qadiyah syartiyah muttasilah. Yang ada talazum, yang ada kebersamaan antara muqaddam dan tali. Tapi adanya muqaddam dan tali itu tidak karena ada hubungan. Tapi tapi cuma ada bersama-sama. Ada bersama-sama bukan maknanya antara keduanya itu ada hubungan. Kita sebagai ahli sunnah kan meyakini kan, pahala bukan ilahnya surga kan. Maknanya kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena pahala. Dengan makna boleh-boleh saja Allah memasukkan kita ke neraka dengan pahala kita. Tidak ada masalah. Karena pahala bukan sebab yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Karena kalau semacam itu, maknanya kita berhak surga bukan karena rahmat Allah, tapi karena pahala kita. Dan kita dan Allah tidak bisa untuk yanfil atau yanfak baina dua perkara ini. Dan ini bertentangan dengan kaidah ahli sunnah yang mengatakan antara dua perkara, ketika dua perkara itu berbeda, tidak ada talazum wal illiyah bainahuma, antara makan dan kenyang. Itu kan hukum adi saja kan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala boleh yanfak talazum bainahuma, dan di surga itu nanti akan terjadi kan. Mumtaz jiddan. Di dalam qadiyah ittifaqiyah, maknanya dua perkara ini hanya ada bersama-sama. Dan tidak ada secara zahir iliyah antara keduanya. Dengan makna, dengan makna bukan Anda yakin tidak ada hubungan. Ini penting ya. Bukan maknanya Anda yakin antara muqaddam dan tali tidak ada hubungan. Ketika saya mengatakan semacam ini, ingkana in ata faiz
fa giant atau falmolat mukfalatun. Kalau faiz datang, maka mol itu tutup. Daripada aspek zahirnya, ini kan qadiyah syartiyah kan? Ada in dan ada fa-nya. Kita mengatakan dia itu qadiyatun, syartiyatun, muttasilah. Betul apa tidak? Qadiyah syartiyah muttasilah. Sekarang kita lebih digging, deep. Antara kedua ini, apakah ada iliyah? Seperti ingkati syamsu toli'atan fannaharu mawjud. Apakah level iliyahnya satu qadiyah ini sedzohir iliyah ingkati syamsu toli'atan fannaharu mawjud? Jelas tidak. Jayid. Apa hubungan antara kedatangan faiz di kelas ini dan tutupnya mol-mol? Apa hubungannya? Mohsen akan cakap, tidak ada hubungan, Habib. Tidak ada hubungan. Afdol akan cakap, saya tidak tahu hubungannya. Sof, tengok. Beza, Sof, ya. Tidak tahu. Aywa. Belum tentu. Tak ada labas. Makan apa hari ini? Tidak tahu, belum tentu. Tidak ada. Di kitab-kitab yang kecil biasanya akan disebutkan memang benar-benar antara keduanya ini tidak ada hubungan. Memang benar-benar tidak ada hubungan. Al ilmu bi adamit talazum. Yakin tidak ada hubungan antara keduanya. Ya itulah maknanya ittifaqiyah. Ittifaqiyah. Kemudian nanti akan ada komplain, akan ada iskal. Tidak mungkin tidak ada hubungannya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dua perkara. Tengok ya, dua perkara yaitu datangnya faiz dan tutupnya mol itu. Dua perkara yang ada bersamaan. Tidak mungkin benar-benar tidak ada hubungannya. Karena dua perkara ini dua perkara yang mungkinah. Dan dua perkara yang mungkinah tidak ada talazum antara keduanya. Tapi kok ada bersama-sama? Pasti ada sebab yang menjadikan dua perkara ini bersama-sama. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada bersama-sama. Karena dua-duanya ini perkara yang mungkinah. Maknanya antara dua perkara ini ada semacam hubungan. Cuma hubungannya very, very khafiyah. Dan kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahuinya, kita katakan dia tidak ada hubungan. Ketika kita tidak mengetahui munasabat antara muqaddam dan tali, kita katakan dia ittifaqiyah. Karena bukan faiz illatun untuk tutupnya mol, dan juga bukan tutupnya mol, datang ilahnya mungkin kok karena mol tutup kan tak kesini kan. Coba mol buka Anda kan pergi ke. Sob tengok. Ya ini ada kemungkinan semacam itu. Betul apa tidak? Ada kemungkinan semacam itu. Cuma tak zahir kemungkinan ini. Tak macam inkan isyamsu toli'atan fannaharu mawjud. Kalau iliyahnya itu zahirah, luzumiyah. Iliyahnya tidak zahirah, ittifaqiyah. Bukan tidak ada iliyahnya, tapi iliyahnya tidak zahirah. Karena dua perkara, selama dua perkara itu mumkinah, pasti tidak ada talazum antara keduanya. Kok tiba-tiba ada dua perkara mumkinah secara spesifik? Pasti ada sebabnya. Wa illa sayakunu tarjihan bi ghairi murajjih. Kenapa kok dua perkara ini ada, kok tidak ada perkara yang lain? Kenapa kok dua perkara ini secara spesifik ada? Pasti ada yang murajjihnya. Kalau tanpa ada murajjih saja-saja, Allahu a'lam, saya kira secara mutakalimin pun tidak bisa diterima, itu tidak bisa diterima. Karena itu Imam Ghazali saya kira, dan kita mantik-mantik mengatakan bahwasanya mana ittifaqiyah itu bukan pasti tidak ada iliyahnya, tidak ada hubungannya, tapi kita tidak tahu
hubungannya. Wallahu a'lam. Sila dibaca sekarang. Wa imma ittifaqiyah wa hiya allati hukima fiha bisidqit tali aw la sidqihi ala taqdiri sidqil muqaddam. Aywa, sama maknanya. Ittifaqiyah itu sama seperti luzumiyah, cuma tidak ada talazum saja antara keduanya. Yakni ketika muqaddam ada, tali ada. Ketika tali tidak ada, muqaddam juga tidak ada. Akan tetapi tidak ada alaqah, dengan makna kita tidak mengetahui alaqah antara muqaddam dan tali. Bukan pasti tidak ada alaqah, tapi belum pasti ada alaqah. Ayo. Bukan pasti tidak ada alaqah. Tidak pasti, bukan pasti tidak, tapi tidak pasti. Bukan pas party ya. Anta bukan, anta orang sana, orang pas. Sila. La li'alaqatin aw la i'tibariha. Ayo, Wasuf tengok. Lali ilaqatin aw la tibariha, ya tanpa ada ilaqah, tapi tidak ada, atau ada ilaqah, tapi ilaqahnya tidak muktabar. Karena ilaqah yang muktabar harus ilaqah yang illiyah kan. Imma illatun maklulun, atau maklulun illatun, atau kedua-duanya maklulun li illatin ukhra, antara keduanya itu ada tadoyuf. Ayo. Bal li mujarradi tawafuqil juz'aini fi sidq. Ya, ini mujarrad tawafuqil juz'aini fi sidq. Kalau ini sabit, bukan maknanya sabit, bukan maknanya ada ya. Maknanya apa? Sabit. Ayo. Ini ada, kemudian ini ada. Basulak tarwal akal. Ayo. Faqaulina in kana al-insanu natiqan fal himaru nahiq. Mana tadi? Ini saya hapus ya. Ya Rabb. In kana apa, Ustaz Fauzul? In kana al-insanu natiqan. In kana al-insanu natiqan fal himaru nahiq. Fal himaru nahik. Kalau insan itu natik, maka himar itu nahik. Ada hubungan kah antara natikiyatul insan dan nahikiyatul himar? Ada hubungan kah? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan ini belum maknanya memang benar-benar pasti tidak ada hubungan. Tapi kita tidak mengetahui hubungan antara keduanya. Atau kita mengetahuinya ada hubungan, tapi bukan hubungan apa? Illiyah. Sufhada fi ghayatil ahamiyah. Ayo. Wa ka qaulina laisa in kana al-insanu natiqan fal himaru alimun. Ayo, au laisa ini kan kalau mujabah kan, kalau salibah laisa. Dia kalau salibah kan maknanya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Bukan tidak ada hubungan, salah. Tidak ada hubungan kalau salibah, syartiyah, luzumiyah. Ayo. Luzumiyah kalau Anda cakap laisa, maknanya tidak ada hubungan antara muqaddam dan tali. So, di dalam ittifaqiyah, jika Anda membuat qadiyah salibah, syartiyah, muttasilah, syartiyah, muttasilah, salibah, ittifaqiyah, maknanya tidak ada kebetulan antara muqaddam dan tali. Maknanya antara muqaddam dan tali ada illiyah. Sudah tengok? Tidak ada kebetulan, maknanya ada illiyah. Di luzumiyah tidak ada talazum, maknanya ada ittifaqiyah. Di dalam ittifaqiyah tidak ada ittifaqiyah, maknanya ada luzumiyah. Sudah tengok? Interesting kan mantik kan? dia macam matematik, cuma tak sepelik matematika. Ayo. Wa ka qaulina laisa in kana al-insanu natiqan fal himaru alimun. Ayo, maknanya laisa in kana al-insanu natiqan fal himaru alimun. Maknanya tidak ada kebetulan antara natikiyatul insan wa nahikiyatul wa alimiyatul himar. Ayo. Fa'in kulta al-ittifaqiyatu mustamilatun 'ala al-'ilaqah. Fa'in kulta. Ini fangkolah. Kalau Anda mengatakan sebenarnya di dalam qadiyah ittifaqiyah itu juga ada ilaqah. Kenapa? Kenapa kok ada ilaqah? Ayo. Li'annal ma'iyyata. Ma'iyyah antara apa?
ma'iyah antara muqaddam dan talin kan. Loh, ini kan natikiyatul insan wa nahikiyatul himar, perkara yang mungkin kan. Kalau dirubah al insanu nahikun, mungkin apa tidak? Mungkin saja. Saya kenapa kok tidak mungkin ya? Karena apa ya? Menurut saya tidak ada talazum antara manusia itu bisa berpikir dan himar itu tidak bisa berpikir. Mungkin Anda manusia tapi tidak natik kod. Banyak anta goiru natik. Mungkin yang lainnya akan cakap. Tak salah, tidak semacam itu. Natikiyatul insan amrun wajib. Bukan di situ. Sof tengok ya. Natikiyatul insan amrun wajibun aklan. Bukan mungkin. Yang mungkin bukan natikiyatul insan, tapi ma'iyatul insan. Saya salah. Kenapa kok natikiyatul insan itu amrun wajib? Karena kalau insan tidak natik, sudah bukan insan lagi. Karena definisi insan adalah hayawanun natik. Yang bisa untuk tidak natik bukan insannya, tapi hayawannya. Jadi Anda menjadikan insan tanpa natik, sudah bukan insan. Anta taj'alul insan ghairul insan wa huwa tanakut. Di sini yang mungkin maknanya insan fi hadzal hal wal himar fi hadzal hal. Ma'iyahnya itu, jadi ketika ada insan, ada natikiyatul insan wa ada nahikiyatul imar, itu perkara yang mungkin. Ayo. Li'annal ma'iyah fil wujud, so, bukan natikiyatul himar ya, dan bukan wanahikiyatul himar, bukan itu. Yang mungkin itu, yang mungkin adalah ma'iyahnya. Yakni sekarang saya berdua bersama dengan Fauzul di sini. Mungkin apa tidak? Mungkin kan? Ini tidak berbicara tentang kemungkinan saya atau kemungkinan Fauzul, tapi kemungkinan kita berdua di dalam satu tempat. Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin kita di satu tempat, mungkin kita di tempat yang tidak sama. Ada dua kemungkinan yang sama-sama mungkin. Tapi kenapa kemungkinan ma'iyah kok yang terjadi? Betul apa tidak? Kenapa kemungkinan ma'iyah yang terjadi? Pasti ada apa namanya? Hubungan. Hubungan itu kita tidak tahu. Ketidaktahuan hubungan kita itu namanya ittifaqiyah. Ayo. Li'annal ma'iyyata fil wujud amrun mumkin, fala budda min illatin taqtadihi. Maka mesti ada ilah yang taqtadihi. Qultu na'am. Qultu na'am illa annahum lamma lahadu al-muqaddam. Sahih, saya setuju. Jadi maknanya antara wujudnya dua perkara ini di dalam satu satu qadiyah, di dalam satu kondisi, di dalam satu waktu pasti ada ilahnya. Katanya Kalambawi, saya setuju. Semacam itu saya setuju. Karena kedua perkara tidak akan ada, karena dua mungkin tidak ada ilah ba'duhum li ba'din. Maknanya ketika ada dua perkara mungkin yang dua perkara yang mungkin dalam satu kondisi, pasti ada ilah yang taktadihi, yakni pasti ada ilah yang taktadi ma'iyata hadainil mumkinain. Akan tetapi annahum ay almanatiqah lahadu. Mereka tengok muqaddamnya, yaitu apa namanya? Natikiyatul insan. Fa ini tola'u ala amrin yaktadi sidqat tali. Kalau mereka tengok ketika ada muqaddam, ada tali, yakni ada semacam sesuatu ilah yang ada di dalam muqaddam, yang menjadikan ketika muqaddam itu ada, tali itu ada, dhahiran, secara jelas, seperti di dalam inkarti syamsu tali'atan fannaharu mawjud. Manati kau akan tengok awalan di dalam muqaddamnya, ada tak iliyah, ada tak ilah di dalam sesuatu di dalam muqaddam yang menjadikan ketika muqaddam itu ada, tali itu akan menjadi apa namanya? Ada. Kalau manatikoh melihat itu ada, maka dikatakan itu adalah apa namanya? Syartiyah apa namanya? Luzumiyah. Kalau seumpamanya dia tidak tengok ada iliyah zahirah antara keduanya, terutama di dalam muqaddam,
dia dikatakan apa? Ittifaqiyah. Maknanya luzumiyah dan ittifaqiyah itu bukan maknanya wujudul illiyah au adamiha fi nafsil amr. Wa innama fi zuhur. Zahir apa tidak illiyahnya? Ketika illiyahnya zahirah, luzumiyah. Illiyahnya tidak zahirah, ittifaqiyah. Ayo. Wa tabaru dzalikal amr, apa namanya, ala takdiri sidqihi dhahiran, wa tabaru dzalikal amr samul muttasilah luzumiyah wa illa ittifaqiyah. Aywa. Thumma innal ittifaqiyah ala ma fassarnaha la budda min sidqi tarafaiha. Wadah ya, ini di dalam ini tidak ada ya, ada di dalam apa namanya, Tahdhibul Mantiq tidak ada yang namanya syartiyah khosoh sama syartiyah ammah. Yakni syartiyah bimaknal khos wa syartiyah bimaknal am. Apa syartiyah bimaknal khosoh? Syartiyah bimaknal khosoh kalau muqaddam dan talinya itu shodikoh. Anda tengok daripada kedua belah pihak. Jadi kalau dikatakan kan, kalau seumpamanya bagaimana cara kita mengetahui qadhiyah syartiyah shodikoh, talazumnya benar apa tidak? Kalau talazumnya benar, maknanya ini qadhiyah syartiyah shodikoh. Talazumnya tidak benar, qadhiyah syartiyah kadzibah. Sekarang ada namanya syartiyah bimaknal am wa syartiyah bimaknal khos. Syartiyah bimaknal khos maknanya Anda tidak tengok daripada talazum antara keduanya, tapi Anda tengok muqaddam dan talinya. Muqaddamnya ini benar apa tidak? Mutabiq lil waqi' apa tidak? Kalau Anda jadikan dia qadhiyah hamliyah, contohnya al-insanu natikun, benar apa tidak? Benar. Al-himaru nahikun, benar apa tidak? Benar. Maka dia itu adalah qadhiyah syartiyah bimaknal khos. Bimaknal am tidak perlu semacam itu. Cukup Anda tengok talinya saja. Kalau talinya itu benar dalam keadaan dia qadhiyah hamliyah, walaupun muqaddamnya itu kadzib, tidak ada masalah. Itu namanya bil maknal am. Tapi kan sidqul qadhiyah syartiyah, hakikatnya kan tidak ada kena-mengena dengan sidqul muqaddam atau sidqut tali kan. Ini cuma untuk menamai dia itu bimaknal am atau bimaknal khos. Bimaknal khos, muqaddamnya kena benar, talinya kena benar. Bimaknal am, yang kena benar kena talinya saja. Jadi kalau contoh inkana, insanu nahikon fal hayawanu fal himaru hayawan. Ini muqaddamnya benar apa tidak? Salah atau muqaddamnya? Bagaimana kok insan kok nahik? Muqaddamnya salah, tapi talinya benar kan? Ini namanya bimaknal am. Ini dua-duanya benar, ini benar, ini benar. Ini salah, ini benar. Kalau disyaratkan yang benar hanya talinya saja, maka dia itu qadhiyah syartiyah bimaknal am. Kenapa kok bimaknal am? Karena yang disyaratkan di sini hanya talinya saja. Maknanya kalau talinya benar, dikatakan dia bimaknal am. Lah kalau muqaddam dan talinya benar, apalagi wong talinya benar dikatakan qadhiyah syartiyah bimaknal am kok. Apalagi kalau sampai muqaddamnya fakullu qadhiyatin syartiyah bimaknal khos fahuwa bimaknal am. Dan belum tentu bimaknal am dia bimaknal khos. Ayo, sila. Summa innal ittifaqiyah ala ma fassarnaha la budda, sila. La budda min sidqi tarafaiha. La budda min sidqi tarafaiha, ay min thubuti tarafaiha. Dan dinamakan ittifaqiyah khossah. Wa qad tutlaku ala allati hukima fiha bi sidqi tali ala takdiri sidqil muqaddam, yakni bi sidqi tali kalau muqaddam itu benar, kalau tidak mesti dia itu benar. Mungkin dia itu benar. Aywa. La li ilaqatin sawaun tawafaqa fi La li ilaqatin sawaun dia itu tawafaqa fi sidq atau tidak. Aywa.
أو لا كقولنا إن كان الخلاء موجودا فالإنسان ناطق. Kalau seumpamanya kholak itu adalah apa ya? Empty space. Itu namanya kholak. Ini ada khilaf antara mutakalimin dan apa namanya? Dan falasifah. Wallahu alam. Indal mutakalimin al kholak itu ghairu apa namanya? Indal mutakalimin al kholak maujud. Indal falasifah al kholak ghairu maujud. Maknanya empty space ini apa? Apakah ada ruang kosong di dalam dunia ini? Atau semuanya sudah ditempati oleh sebuah benda? Mutakalimin tidak, memang ada tempat kosong di dalam dunia ini yang tidak ditempati oleh benda. Ayo, in kanal kholak maujudan fal insanu natikun. Tidak ada hubungan yang kita ketahui antara wujudul kholak dan natikiyatul insan. Cuma apakah kholak itu benar adanya atau tidak? Naam inda mutakalimin dan khilafan lil falasifah. Maknanya tidak perlu muqaddamnya itu benar untuk benar tali. Nahnu nuqaddir sidqul muqaddam fayasdukut tali. Qadiyah syartiyah bimaknal am itu penting untuk barohin khuluf. Untuk barohin khuluf. Loh, kita kan biasanya kan tuburhan khuluf, kita nuqaddir sidqul muqaddam kan? Kita nuqaddir sidqul muqaddam. Idza sodaqal muqaddam sodaqat tali. Kemudian kita membatalkan tali untuk membatalkan muqaddam. Itu semuanya menggunakan qadiyah syartiyah bil maknal am. Yang contoh yang lebih spesifik ini, in kanal insanu nahikon fal himaru hayawanun. Walakin al himaru laisa hayawan, fal insar laisa bina. Ya, semacam itu ya nih. Ayo. وتسمى هذه اتفاقية لكونها أعم من dan dinamakan juga semacam ini adalah ittifaqiyah karena tapi dia itu lebih umum daripada yang pertama ya. Kenapa? Karena kan cuma sidqut tali kan. Sedangkan di sini sidqul muqaddam dan sidqut tali. Fakullama wujidika sidqul muqaddam wa tali sodaqat tali. Tapi belum tentu talinya saja sodikoh, pasti ada sidqul muqaddam juga. Apa saya tulis di sini? Qala fi syarh Syamsiyah Qutbuddin Ar-Razi fi syarh Syamsiyah qad yuktafa fil ittifaqiyah bisidqit tali. Di dalam ittifaqiyah dikatakan dia itu qadiyah ittifaqiyah cukup dengan sidqut tali saja. Hatta yuqal innahal lati hukima fiha bisidqit tali ala takdiri sidqil muqaddam lali ilaqatin bal bimujarradi sidqit tali. Wa yajuzu an yakunal muqaddam shadiqan au kadziban. Boleh untuk ittifaqiyah cukup semacam itu. Untuk luzumiyah tak boleh. Untuk luzumiyah tak boleh. Wa yusamma bihadzal makna ittifaqiyatan ammah. Wa bil maknal ula, yakni bi maknal ula bisidqil muqaddam wa tali itu ittifaqiyah al khassah. Wal khusus bainahuma wal apa namanya? Lil umum wal khusus bainahuma, karena ada umum dan khusus. Fa innahu mata sodaqal muqaddam wa tali faqad sodaqat tali wala yang akis. Contohnya di dalam Hasyiah Dasuki ala syarah Risalah Syamsiyah, sawaun kanal muqaddam sodiqon mithlu in kanal insanu hayawanan fal himaru nahikun. Betul apa tidak? Betul. Itu ittifaqiyah khosoh wal amah ma'an. Jayid. Au kadziban. Contohnya in kanal insanu nahikon fal himaru hayawanun. Al himaru hayawanun. Sodik apa tidak? Sodik. Muqaddamnya. Maka ini syartiyah bimaknal am. In kanal insanu nahikon fal himaru hayawanun. Fahadihi hiyal ittifaqiyah bimaknal am. Wallahu a'lam. Natawaqqaf ila hadzal qadar. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke qadiyah syartiyah apa namanya?
munfasilah. Kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.